Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayana, MPM 1940606037, lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian korelasional. Adapun pengertian korelasional, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan menurut para ahli. Yang pertama, Frenkel and Wallin, di mana penelitian korelasional ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi, maka data tersebut valid karena tidak ada manipulasi variabel. Yang kedua itu menurut Guy, di mana penelitian korelasional ialah penelitian yang termasuk ex post facto karena variabel-variabelnya tidak dimanipulasi oleh penelitian dan langsung dapat mencari hubungan antar variabel tersebut. Yang ketiga, MZIR. Penelitian korelasional ialah penelitian yang berusaha menafsirkan hubungan antar variabel. Pengertian korelasional umumnya digunakan pada bidang sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Yang keempat itu menurut Winarsunu, di mana teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih disebut dengan teknik korelasi. Dua variabel yang diteliti hubungannya itu masing-masing disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel X, dan variabel bebas variabel Y. Yang kelima itu Surya Brata, di mana penelitian korelasional ialah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi kaitan variasi-variasi yang ada di dalam dengan variasi-variasi yang berada di luar, didasarkan pada koefisiensi relasi. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, jenis riset ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih pada suatu penelitian kuantitatif. Lalu selain itu, jenis riset ini juga mencari adanya kaitan antara variasi-variasi dari dalam dengan variasi dari luar berdasarkan koefisiensi relasi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa penelitian korelasional ini merupakan salah satu jenis metode penelitian yang melibatkan dua variabel dalam membangun secara statistik dari variabel-variabel penelitian tersebut. Ciri penelitian korelasional, di mana penelitian korelasional memiliki ciri-ciri yang bisa dipahami sebagai berikut. Yang pertama itu, penelitian ini cocok untuk diterapkan pada variabel-variabel yang sulit diteliti dengan menggunakan eksperimen. Yang kedua itu, penelitian ini dapat menunjukkan tingkat tinggi rendahnya suatu hubungan antar variabel. Yang ketiga, penelitian ini dapat memungkinkan seorang peneliti untuk menguji beberapa variabel berbeda dengan penelitian waktu yang sama. Yang terakhir itu, penelitian ini berguna untuk meramalkan atau memprediksi suatu variabel berdasarkan variabel bebasnya. Di sini juga penelitian korelasi selain memiliki ciri-ciri tersebut, menurut Sukardi pada tahun 2014 dikutip dari Bintang Kecil Ungu WordPress.com, ada 3 karakteristik pada penelitian korelasional, di mana penelitian ini digunakan variabel yang kompleks sehingga peneliti tidak dapat memanipulasi atau mengontrol variabel seperti penelitian eksperimen. Terus dia ini memungkinkan variabel agar dapat diukur secara intensif dalam lingkungan sebenarnya dan mendapatkan derajat asosiasi yang
signifikan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian korelasional, yang pertama itu penentuan masalah, di mana tidak semua masalah bisa diteliti dengan korelasional, karena pada korelasional hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari masalah tersebut. Di mana permasalahan yang diteliti dengan penelitian korelasional haruslah memiliki dampak atau manfaat pada hasilnya. Penentuan masalah berdasarkan adanya fenomena yang kompleks sehingga perlu diketahui hubungannya. Lalu yang kedua itu studi kepustakaan, di mana di sini mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian tersebut. Pada studi kepustakaan ini, penelitian mencari sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan dari acuan, di mana referensi ini bisa digunakan berupa artikel, jurnal, buku, atau sebagainya. Yang ketiga itu ada metodologi penelitian, di mana menentukan metode, peneliti harus menentukan objek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian objek penelitian harus didasarkan pada variabel-variabel yang ditentukan, sehingga hasil yang didapatkan itu valid dan relevan. Yang keempat itu pengumpulan data, di mana berdasarkan atau menyesuaikan variabel yang dipilih. Pengumpulan data itu bisa menggunakan tes, angket, wawancara, observasi. Lalu data yang dikumpulkan itu haruslah bentuk angka, karena dalam pengukurannya kita menggunakan metode statistika. Yang kelima itu analisis data, di mana dengan cara mengkorelasikan variabel satu dengan variabel lain, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai, seperti yang dijelaskan pada bab macam penelitian, di mana peneliti dapat menyesuaikan penelitiannya dengan menggunakan teknik hubungan, prediksi, atau korelasi bivariat. Yang keenam itu kesimpulan, yaitu merangkum atau mengambil kesimpulan secara umum dengan deskripsi dan pembahasan hasil mengenai penemuan tersebut, di mana hasil kesimpulan itu harus ringkas, relevan, dan runtut berdasarkan permasalahan penelitian. Contoh penelitian korelasional yang pertama itu hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswa MAN Yogyakarta 3. Penelitian mengenai hubungan antara minat ini telah dilakukan oleh Ashar Basri dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Yang kedua itu korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMPN 1 Depok tahun pelajaran 2015 atau 2016, di mana ini telah dilakukan oleh Ginanjar Alfi Mubarok dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2016. Yang ketiga itu hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kepada kelas 4 SD Negeri 3 Kota Pagar Alam, di mana telah dilakukan oleh Priska, Wahyu, Dalipa, dan Abdul Mutadir dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Bengkulu tahun 2017.